Selamat malam Aumania. Malam. Selamat datang lagi di Midnight Live. Hari ini hari Selasa. Selasa selalu luar biasa. Apa kabar penonton? Gimana? Postingan aman kan? Pesan gua kalau mau posting sekarang yang biasa aja. Oh, kenapa tuh? Kalau mau repost jangan sembarangan, takut dipolisikan. Udah disisir semua postingannya? Udah. Kalau nggak bisa disisir minimal di blow dulu. Habis itu kasih pomade dikit. Baru habis kasih pomade, baru dah keramas. Kebalik ya. Percuma dong. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas fenomena di era jempol lebih cepat daripada otak. Zaman sekarang orang kalau lihat musibah bukannya buru-buru ditolongin tapi sibuk posting di Instastory. Empati udah kalah sama validasi. Nggak mau ketinggalan momen, yang penting komentar soal perasaan, urusan entar. Engagementnya tinggi, moralnya jongkok. Udah kayak penonton lihat temennya sibuk kerja, bukannya dibantuin malah diajak ngopi. Giliran temannya ngopi malah diaduin di grup. Mana bosnya di tag lagi. Ke kantor tuh cari duit bukan cari muka. Tapi zaman sekarang yang sukses yang cari muka ya. Emang dasar teman setan. Dan itu terlihat jelas di Universitas Udayana belum lama ini. Bukan cuma soal tragedi meninggalnya seorang mahasiswa, tapi juga soal matinya empati sejumlah mahasiswa. Jadi ceritanya begini ceritanya. Rabu 15 Oktober lalu seorang mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Udayana diduga meninggal karena bunuh diri dengan melompat dari lantai 4 gedung FISIP Unut. Terbaru, polisi dan pihak Universitas Udayana memberikan keterangan berbeda mengenai kondisi CCTV di lantai 4 gedung tersebut. Ketua Unit Komunikasi Publik Unut, Dewi Pascarani bilang CCTV di gedung FISIP sebenarnya nyala dan berfungsi normal. Tapi nggak semua sudut kedeteksi kamera alias blind spot. Dewi juga bilang waktu dilihat bareng polisi, Timothy kelihatan jalan di lorong tapi habis itu ngilang dari pantauan CCTV. Sementara itu Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisna Dewi Wiryawan kasih keterangan yang berbeda. Katanya CCTV di lantai 4 rusak. Jadi polisi sampai sekarang belum bisa memastikan sebenarnya apa penyebab kematian korban. Singkatnya satu pihak bilang CCTV berfungsi, satu pihak lagi bilang CCTV rusak. Nah, yang benar yang mana ini? Ya enggak tahu saya, kok nanya saya. Kompol Laksmi juga bilang ayah korban sempat tanya tentang CCTV. Terus dijelasin sama polisi kalau CCTV di lobi masih nyala. CCTV di lobi itu merekam saat Timothy datang dan saat jatuh. Tapi CCTV di lantai 4 atau di tempat kejadian rusak. Dan setelah polisi tanya ke pihak kampus, kata pihak kampus CCTV udah rusak dari tahun 2023. Kalau beneran CCTV-nya rusak berarti udah 2 tahun nggak ada yang ngecek. Dan baru ketahuan rusak pas udah ada kejadian. Udah kayak LDR-an 2 tahun nggak pernah ketemuan, sekalinya ketemu gara-gara udah dapat undangan nikahan. Kasus meninggalnya Timothy bikin heboh di kalangan mahasiswa dan warga kampus. Bukannya ikut berduka, beberapa mahasiswa malah menjadikannya sebagai bahan bercanda. Biasanya nih ya, kalau ada teman kena musibah, kita kirim donasi ya. Kalau nggak ada duit, ya kirim doa. Nah ini orang udah meninggal masih aja dibully. Katanya kaum terpelajar, tapi moralnya ambyar. Jadi setelah Timothy meninggal, saat keluarganya masih berduka, malah ada beberapa mahasiswa dan parahnya ada yang pengurus himpunan
Bukan ikut menenangkan atau mengirim doa, tapi malah ngirim bulian di grup WA. Waduh. Mengolok-ngolok fisik sama kesehatan mental korban. Bayangin, pengurus himpunan yang biasanya si paling aktivis. Betul. Kelakuannya malah kayak iblis. Iya. Pengurus himpunan yang suka urusin semua acara malah lupa urus diri gimana caranya jadi manusia. Dalam kasus ini ada 6 mahasiswa FISIP dan beberapa mahasiswa kedokteran yang ketahuan ngasih komentar nggak berperasaan setelah Timothy meninggal. Akhirnya mereka kena sanksi, ada yang dicopot dari jabatan pengurus kampus, ada yang nilainya dibikin nggak lulus di mata kuliah soft skill, dan ada juga yang koasnya dihentikan. Sanksinya pas, dicopot dari jabatan udah bener, gimana mau ngurus himpunan, urus perasaan aja masih berantakan. Iya. Nggak lolos soft skill juga bener, jangankan soft skill, soft spoken aja nggak bisa tuh kayaknya. Iya, betul. Terus diberhentikan dari koas juga masuk akal, ntar kalau ada orang sakit bukannya ditolongin, malah diceng-cengin. Aduh, iya. Misalnya nih ada pasien demam, bukannya dicek suhu badan malah dikasih tebak-tebakan. Tebakannya gimana tuh? Siap-siap dulu kan ya. Kopi apa yang kalau diaduk marah? Kopi bubuk. Lagi enak bubuk lo aduk. Kan jadi bangun tuh kopi. Iya. Lagi enak bubuk, lo aduk. Bobo. Iya. Seblak apa yang indah? Seblak kau terlalu indah dari sekedar kata. Balik lagi. Usai viral dan kena sanksi, para mahasiswa tersebut kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Permohonan maaf tersebut dilakukan masing-masing mahasiswa melalui media sosial pribadi mereka. Ya, template. Iya. Asal mangap, ujung-ujungnya minta maaf. Betul. Situ mahasiswa apa Mpok Minah? Bajai Bajuri. Ya. Maaf, saya mau minta maaf. Ketua Unit Komunikasi Publik UNUD, Dewi Pascarani bilang kalau terbukti bullying, para terduga pelaku bisa dikeluarkan dari kampus. Saat ini Satgas PPKT lagi menyelidiki secara tertutup. Mereka bawa ahli psikologi buat ngulik riwayat psikososial korban dan ahli hukum buat membedah dugaan bullying yang ramai di media sosial. Semuanya sesuai Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Ya, kita berharap semua dugaan bullying itu nggak terjadi. Tapi kalau nanti ditemukan ya harus ditindak tegas. Betul. Jangan sampai kampus yang harusnya cetak manusia terpelajar malah cetak generasi ambyar. Iya betul. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetiva Syaifudian, mendorong UNUD untuk menindaklanjuti dugaan bullying terhadap Timothy Anugrah Saputra. Nggak cuma mendesak pihak kampus bertindak, Hetiva juga menekankan peran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menangani dugaan bullying ini. Menanggapi desakan itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto bilang para terduga pelaku akan tetap dikenai sanksi kalau terbukti melanggar aturan kampus. Brian menegaskan proses sepenuhnya dikembalikan kepada pihak kampus. Dia meminta agar penanganan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisna Dewi Wiryawan menyatakan pihaknya telah memeriksa 19 orang saksi mulai dari dosen, teman-teman satu kelas, dan satu angkatan. Sahabat korban, ayah, serta perwakilan dari ibu korban untuk mengusut kasus bullying terhadap Timothy Anugrah Saputra. Dan semuanya akan diperiksa. Hasilnya menunjukkan kecil kemungkinan mahasiswa jurusan sosiologi itu mendapatkan perundungan. Kompol Laksmi bilang dari 19 saksi yang sudah dimintai keterangan rata-rata menyampaikan kalau korban ini orangnya pintar. Kalau berbicara sangat berbobot. Sehingga rekan-rekannya itu segan. Korban juga dinilai sebagai orang yang berprinsip. Jadi bukan tipe-tipe yang mudah dibully. Dengerin tuh penonton. Jadi orang tuh harus berprinsip dan berbobot. Biar gak gampang dibully.
Kalau kerja ya sesuai prinsip. Jangan malah ngegosip. Kalau ngobrol tuh yang berbobot. Jangan ngeluh mulu, apalagi ngeluh ke teman senasib. Percuma. Jangan kan naik gaji. Naik Alphard aja nggak pernah kan lo? Gua dong pernah naik Alphard. Ada argonya lagi. Bisa aja saya supir tembak. Ingat pepatah Madagaskar kuno. Diam berhalusinasi, bergerak kesandung ekspektasi. Kompol Laksmi bilang polisi nggak bisa menyelidiki lebih jauh kasus bullying selama hidup korban. Karena ibu korban sudah ikhlas menerima kejadian ini. Ibunya nggak mau mengangkatnya ke proses hukum lagi. Menurut Kompol Laksmi, selama 5 bulan terakhir, ibunya tinggal bersama korban dan sudah menerima dengan ikhlas kematian anaknya. Pihak keluarga berharap kasus ini jangan dibesar-besarkan lagi, biar korban tenang dan keluarga berduka bisa menerima. Ya memang orang tuanya sudah ikhlas, tapi kasus bullying kan nggak bisa dibiarin juga. Tapi mungkin duka orang tua bakal lebih terobati kalau misteri kematian anaknya juga bisa dibongkar secara tuntas. Ibarat di kantor-kantor, lo pasti ikhlas lihat temen lo naik jabatan. Tapi kalau ternyata naik jabatan cuma modal nebeng atasan, yakin gua ikhlasnya cuma di mulut. Selamat ya bro. Hati mah cenat-cenut. Yang penting nurut. Aman kan bos? Bos gua nih pindah ke belakang. Balik lagi ke kasus Timothy. Selain dugaan bullying, ada juga isu soal tekanan skripsi yang membuat Timothy diduga melakukan bunuh diri. Tugas skripsi buat mahasiswa akhir memang mirip saldo tanggal tua. Apalagi saldonya penonton. Serba salah. Kalau nggak dilihat takut tiba-tiba minus. Tapi kalau dilihat jadi tipes. Menanggapi isu skripsi tersebut, pihak UNUD bilang kalau Timothy itu mahasiswa cerdas. Nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK-nya pada semester 6 mencapai 3,91. Dewi bilang Timothy baru saja memasuki tahap penyusunan skripsi dan menjalani proses bimbingan selama 20 hari. Dan proses bimbingan berlangsung lancar tanpa catatan keluhan. Meninggalnya Timothy ini bikin kita sedih. Satu anak bangsa cerdas meninggal. Ya buat warga Konoha sabar-sabar aja. Nikmatin aja yang IPK-nya nggak nyampe 3. Kan banyak. Iya. IPK-nya Naruto siapa tahu. Iya juga benar. Konoha kan? Iya. Fenomena ini bukan cuma soal mahasiswa meninggal, tapi lebih pada matinya empati dan banyaknya bully di lingkungan pendidikan. Orang lebih cepat komen daripada bantu dan itu jadi masalah serius di kampus. Perilaku menertawakan penderitaan orang lain harus jadi perhatian penting, bukan hanya bagi kalangan mahasiswa, tapi bagi kita semua. Betul. Jangan sampai kita yang disebut manusia nggak paham nilai-nilai kemanusiaan. Iya. Tapi justru lebih paham nilai-nilai kesetanan. Jangan sampai ya. Meski beberapa mahasiswa UNUD yang ngebully korban udah diberi sanksi, tapi sikap mahasiswa yang menunjukkan ketidakpedulian itu yang ngeri. Mereka seolah menganggap kematian itu biasa aja. Melihat orang meninggal nggak sedih, nggak berduka. Buat beberapa mahasiswa pembuli, kalian itu mahasiswa. Katanya agen perubahan. Kematian teman jadi bahan guyonan. Agen perubahan apa agen perusakan? Perusak moral. Betul. Kasus ini menunjukkan bentuk secondary bullying, yaitu kekerasan psikologis terhadap korban yang sudah nggak bisa membela diri. Perilaku begini muncul karena kepekaan terhadap penderitaan orang lain mulai turun. Terutama karena terlalu sering melihat kekerasan sosial sekitar.
Secondary bullying itu simpelnya kayak nasib penonton, udah disuruh lembur, disuruh ngakak, nggak bisa resign, soalnya masih butuh duit. Giliran akhir bulan mau ngutang, malah diceng-cengin atasan. Mau bales ceng-cengannya takut nggak diutangin. Mau ngamuk takut bulan depan nggak gajian. Ujung-ujungnya cuma hehehe lagi. Memang penonton Midnight Live di studio Ultraman semua. Kembali lagi, tingkat empati mahasiswa turun signifikan seiring terlalu sering melihat konten digital yang menunjukkan kekerasan atau ejekan sebagai hiburan. Media sosial membuat tragedi jadi konten dan candaan sebagai cara mengcopy perilaku. Bahasa kerennya coping mechanism. Tapi tanpa sadar malah melukai orang lain. Kondisi ini disebut keterputusan emosional seseorang terhadap perasaan orang lain. Kalau bahasa tongkrongannya emotional detachment. Jadi semakin sering orang ngebully atau ngetawain penderitaan orang, semakin tumpul juga otaknya buat merasakan sakit orang lain. Itu kalau emosionalnya bermasalah. Berarti otaknya juga bermasalah. Nah, buat HRD di kantoran ya. Tandain dah tuh orang-orang yang suka bully. Udah otaknya tumpul, kerjanya bahlul. Hobinya ngibul. Kejadian ini mengingatkan kita kalau krisis empati bukan cuma masalah moral tapi juga masalah psikologis dan sosial. Kalau orang udah kehilangan kemampuan buat berempati, dia juga bakal kehilangan sebagian dari kemanusiaannya. Aduh, ngeri. Jadinya vampir apa mutan tuh ya? Pendidikan seharusnya bikin orang punya kepekaan sosial, nggak cuma kecerdasan intelektual. Kampus harus jadi tempat aman, mahasiswa diajar buat menghargai hidup dan duka orang lain. Betul. Kita semua punya tanggung jawab buat menaikkan lagi empati, karena tanpa empati tragedi begini cuma nunggu waktu buat terjadi lagi. Jangan. Teknologi semakin smart, tapi jangan sampai hati manusia semakin bejat. Iya, betul. Teknologi ya. Kita hidup di zaman saat orang cepat menilai tapi lambat merasakan. Saat ada yang terluka malah dibuat berita, saat ada yang berduka malah dibalas dengan canda tawa. Di tempat yang harusnya melahirkan ilmu dan nurani malah muncul sikap sinis dan rasa tak peduli. Kampus jangan cuma jadi ladang gelar, tapi harus jadi ladang mencetak manusia bermoral dan terpelajar. Betul. Gelar nggak lagi pantas dibanggakan kalau nurani sudah jauh dari peri kemanusiaan. Karena pada akhirnya seberapa tinggi ilmu tidak akan berarti kalau kita tidak tahu cara menghargai hidup dan sesama. Dan mungkin sebelum mengejar gelimang prestasi, kita harus belajar lagi tentang empati. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Stop bullying. Dan kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Kali ini kita akan ada Otong. Lihat Kang Koran yang minggu lalu nggak? Kemana tuh orangnya? Ini koran bulan lalu tadi dikasih ke saya. Tapi sekarang korannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Cuman 25 September. Tadi saya dengar-dengar nggak mau masuk TV lagi. Bininya ngomel. Lu masuk TV doang kagak ada duitnya. Padahal kan gajian nih ya. Aja ada dah. Nah, padahal jadi penonton juga nggak ada duitnya.
Mending jadi tukang koran di sini. Iya, masuk TV. TV. Follower naik 2. Yang mana sih orangnya, Tong? Ini. Ya udah, karena ini hari Selasa kita ada sebat Selasa baca komentar. Oh, Ini dia sebat. Tema sebat kita hari ini, Aumania, kok bisa ya ada orang yang malah membuli orang yang sudah meninggal? Tolong berikan pendapat kalian, teman-teman Aumania. Kita baca komentar yang pertama, ada apa, Tong? Dari @maria.agustina. Membuli orang yang masih hidup aja tidak boleh, apalagi orang yang sudah meninggal. betul. Membuli orang yang sudah meninggal berarti orang ini sudah mati akalnya, mati rasanya, dan mati nuraninya alias sakit jiwa. Aduh. Stop bullying. Setuju Bu Maria. Langganan nih Bu Maria nih. Oh iya, Iya ya? langganan. Sering kasih komen. Iya, Selasa kita bacain terus. Lanjut lagi dari @Eria Ananda. Udah nggak ada empati, Min. Bullying itu udah kayak fenomena gunung es yang viral banyak tapi tidak terpublish lebih banyak lagi. Nah, iya Lebih tuh. banyak korban yang diam karena takut akan intimidasi dari pelaku, bahkan instansi yang seharusnya melindungi korban bullying. Perlu ada kesadaran dan ketegasan penegakan hukum untuk para pelaku bullying. Betul. Harus ada sanksi yang tegas Yes. ya. Iya. Biar ada efek gitarnya. Aduh. Efek jerah. Efek jerah. Efek jerah maksudnya. Iya. Biar kapok. Iya. Lanjut lagi. Dari @dikala Anda menonton TV. Mahasiswa yang seharusnya berpikir dewasa dan kritis, malah etika dan moralnya malahan nggak mencerminkan seorang mahasiswa yang dimana mereka bullying ke orang yang sudah meninggal. Miris sekali memang, dan memang seharusnya budaya bullying tidak bisa diwajarkan begitu saja. Betul. Apalagi tidak bisa dijadikan suatu budaya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Karena kan kita dari kecil dulu kan belajar PPKN ya. Iya, betul. Ada tenggang rasa, sopan santun. PPKN jadul banget ya. Masih ada nggak ya? Generasinya beda. Zaman PMP juga. Udah tua lah saya intinya. Iya. Lanjut dari @Farid Faiz Ide. Faizid. Farid Faizid. Farid Faiz Faizid. Ide. Bacanya Farid Faizid. Dalam pikirannya mungkin merasa keren, padahal nggak sama sekali. Apalagi dari mereka ada yang kuliah di kedokteran. Nggak kebayang kalau mereka udah kerja, bisa-bisa nanti pasiennya bakal dibully. Nggak ada moral memang, jangan sampai ya pasien dibully. Iya, betul. Nanti apa keluarnya, Bapak Ibu? Kasih tebakan. Pusing, Dok. Ya pusing, masa gitu doang pusing. Tebakan. Malah diceng-cengin. Makan lagi. Udah habis tiap hari tayang. Oke, lanjut lagi. Dari Amare Panjaitan, turut berduka cita yang mendalam untuk keluarga korban. Buat para pelaku, semoga mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Blacklist dari dunia pekerjaan, sengsarakan hidupnya. Waduh. Aduh, jangan juga dong, seram. Lanjut lagi dari @Mohnang. Ada GH, ya Ada ada GH-nya H-nya ya. belakangnya tuh. Mohnang. Azab membuli orang yang sudah tiada, nanti jasadnya sulit dikebumikan. Kuburannya dijatuhi hutan meteor. Kok hutan meteor sih? Kuburannya dijatuhi hujan meteor. Dan kuburannya dipenuhi dengan belatung, ular, kalajengking, dan terbakar tiang lahatnya. Waduh. Udah kayak sinetron azab. Lanjut lagi, Tong, serem ini. Dari @m.fauzan_al24. Akhir-akhir ini banyak kasus bullying di mana-mana dan bisa merenggut nyawa, terutama anak-anak dan kaum remaja. Memang hidup itu kadang rasanya bahagia, kadang rasanya takut. Apalagi bully itu sudah termasuk melanggar UU Perlindungan Anak. Bagaimana jadinya jika seorang anak selalu memperolok-olokkan setelah dia tiada, tapi orang tersebut masih ada rasa dendam dalam dirinya. Ya, semoga tidak terjadilah kejadian itu. Ingat, bully itu perbuatan yang keji dan bisa merusak moral dan norma. Saatnya untuk katakan stop bullying mulai sekarang. Stop bullying. Setuju sekali Bang Fauzan nih. Stop bullying sejak dini ya. Ya.
Dari Prayogi Prasetyo, orang yang sudah meninggal sebaiknya didoakan bukan dibully. Betul. Bukankah sebaiknya yang dibully adalah koruptor? Iya. Para pelaku akan tahu rasa setelah dibully malaikat di alam kubur. Waduh. Yang ini sinetron Azab episode kedua. Yang sebelumnya satu ya. Sebenarnya kan episode 1. Ya. Pada episode 2 aja nih. Episode 2, ya. Cepet juga ya. Lanjut. Dari Teguh P. Setiawan. Mungkin mereka pikir orang yang sudah meninggoy nggak bisa lapor or bully balik. Netizen plus internet kencang, rasa kemanusiaan buffering. Bisa aja saya, uye. Oh ini pamer, udah 5G kali nih. 5G. Apa 5G? 5G. 5G ya, bilang. 5G. Yang ngomong tukang koran kemarin. Yang ngomong tukang kemarin. Coba dipanggil dulu Tong, sini Tong. Ini lah. 5G. 5G. Iya, 5G. Daerah-daerah tertentu doang tuh. Iya. Bekasi belum. Malah pamer sinyal nih ya. Ya itulah tadi komentar dari Thank you, Aumania. Aumania. Kita berikan tepuk tangan untuk para Aumania. Stop bullying. Yes, setuju, Bang. Lo bully lo gak keren. Bung, nanti ada langsung kan? Ya. Saya lagi kerja diajak ngopi nih. Saya ngopi dulu dah. Ya. Ini tukang orang ajak ngopi. Ya udah, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Lagi di Midnight Live. Nah, tentunya di segmen ini kita punya bintang tamu. Seorang musisi muda berbakat. Ya, langsung saja kita sambut Maisha Juan. Maisha, apa kabar? Baik. Silahkan Kakak gimana? duduk. Penonton langsung melek ya. Tadi nguap aja. Maisha ini baru berusia 19 tahun. Betul, Kak. Masih muda banget ya. Beda 1,5 tahun lah. 1 tahun. Berapa tahun yang lalu tuh? 20 tahun. Maisha, kamu memang dari kecil itu cita-citanya pengen jadi penyanyi? Enggak. Atau memang disuruh sama orang tua? Disuruh. Oh iya? Kok kamu mau aja sih? Ya, namanya hidup ya, nggak punya pilihan kan. Kalau anak kecil kan nggak punya pilihan. Oh, gitu. Cuman ngikutin apa yang disuruh sama orang tua. Dulu sih gitu. Tapi enjoy nggak? Dulu nggak. Aku baru enjoy-nya kayak 2 tahun terakhir. Oke. Iya, jadi aku kan masih muda juga kan, Kak. Aku 2 tahun terakhir juga masih 17 tahun kan. Iya, Maksudnya benar. semasa remaja itu, dari aku kecil sampai remaja itu disuruh nyanyi segala macem, nggak pernah mau. Usia berapa tuh tepatnya pertama kali kamu disuruh nyanyi? 4 SD pokoknya, kelas 4 SD aja Oke. pokoknya. Umur berapa ya, itu sekitar 8. 8 ya? 8 tahun. 8 atau 9 ya? Mungkin ya. Oke. Iya, terus akhirnya disuruh nyanyi. Digembleng tuh. Digembleng, tapi memang dulu nggak punya pilihan, jadi apapun yang nggak disuka tetap disuruh, ya udah biarin aja gitu, dijalanin aja. Emangnya orang tua nggak pernah nanya kamu apa cita-cita kamu? Pernah. Mama tahu betul passion aku tuh lebih ke akademik. Oke. Aku tuh anak kutu buku, bukan kutu buku sih Kak. Aku suka banget belajar, tapi nggak suka baca buku ya. Cuman suka banget belajar, ngapalin sesuatu, mempelajari sesuatu tuh suka gitu. Jadi udah kelihatan nih anak kayaknya bakal arahnya masuk S1 ke PTN, habis itu langsung kerja di kantor gitu. Cuman mama waktu itu bilangnya kalau nyari kerja di Indonesia sekarang kalau cuman modal pinter-pinteran doang nggak semudah itu gitu. Jadi harus punya skill. Masa sih? Gimana tuh kalau boleh tahu kenyataannya? Penonton yang lebih tahu lah. Iya. Oh gitu. Ini kebalik ya, karena kan biasanya anak mau nyanyi, orang tua justru nyuruhnya kamu fokus pendidikan, fokus belajar. Ini kebalik, anaknya mau belajar, orang tuanya Mau yang non akademik. udah kamu nyanyi aja. Oh gitu ya. Iya, karena mungkin dulu ngelihatnya ini anak kerjaannya kan belajar mulu.
Jadi socialize-nya agak kurang gitu. Oh iya, ya bener juga sih ya. Sosialisasi kan penting juga sekarang kan, mencari koneksi. Terus aku orangnya jadi apatis gitu loh. Anaknya jadi kayak pedulinya cuma sama diri sendiri doang. Karena kan logik banget kan. Jadi agak empati dulu tuh waktu kecil. Jadi fokusnya sama hidup sendiri. Pekerjaanku sendiri, pelajaranku sendiri. Terus ngelihatnya ini anak waktu itu disuruh guru ikut FLS 2N, kayak lomba-lomba nasional gitu loh Kak. Sama guru, terus mama mikir, ini anak emang bisa nyanyi gitu. Pas disuruh nyanyi, wah bisa, langsung dilesin. Langsung dilesin. Pokoknya aku rumah tuh daerah Serang, aku les di BSD sama di Jakarta Barat. Dan itu hampir setiap hari aku ke Jakarta pulang sekolah. Support banget berarti ya? Iya, mama tuh tipe gitu. Jadi kalau udah ngelihat anaknya punya potensi, digasin terus sampai mentok. Oke, kebetulan saya dulu juga kutu buku. Ya. Kutunya buku? Iya, iya. Bener banget. Bukunya sampai kutuan. Ya. Iya. Saya kalau ke kelas tuh bawanya begini. Ya. Gitu ya? Iya, biasa. Emang udah makin malam makin aneh orangnya. Gak apa-apa Kak. Emang aneh semua yang ada di sini. Ketutup muka aja ya kita semua ya. Pelajaran favorit kamu waktu sekolah? Banyak, tapi yang paling suka matematika. Oh iya? Bukannya susah tuh matematika? Bahasa Inggris. Enggak, aku sukanya karena mungkin aku nggak tahu ya. Cuman banyak banget anak-anak yang tidak menyukai matematika karena first impression mereka tuh jelek. Jadi sekalinya dikasih pelajaran matematika bagi mereka langsung susah gitu. Tapi aku tuh belajar matematika dari TK Kak. Jadi dari TK aku ikut Sempoa. Oh iya, Sempoa kan mempermudah seluruh kalkulasi matematika kan. Jadi first impression aku terhadap matematika tuh baik. Semua bisa di-solve dengan cara gitu. Bisa ngitung cepet tuh ya? Dulu bisa bener-bener yang pakai alat kan, sampai alatnya dihilangin pun masih bisa ngebayangin gitu. Jadi pas udah SD, saat orang-orang baru belajar berapa tambah berapa, aku udah pembagian berapa ribu. Bagi berapa ribu gitu. Kalau penonton ini kan dulu pelajaran favoritnya fisika, ya. Kelihatan banget. Iya, soalnya banyak gaya kan. Sekarang gimana kamu membagi waktu antara menyanyi dan sekolah dan belajar? Sekarang aku kuliah kan, aku semester 3. Sebenarnya dibilang gampang enggak sama sekali, karena aku juga ngambil jurusannya agak-agak, aku ngambilnya jurusan sistem informasi. Jadi belajar informatika. Dibilang mudah, enggak sama sekali. Aku berapa kali juga kena semester pendek gitu. Cuman mungkin senangnya adalah di kampusku itu emang membantu lah. Maksudnya mereka tahu betul aku punya kesibukan gitu. Cuman yang paling bisa dilakukan adalah kalau misalnya emang nggak ada jadwal kerja, fokusin ke belajar gitu. Cuman emang jadinya waktu istirahatnya agak kurang ya. Sekarang aku lagi libur sih Kak. Iya, tapi waktu itu waktu lagi padat-padatnya seperti itu. Jadi di saat orang-orang main ya paling jam main kita agak kepotong gitu. Iya. Harus ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan. Tapi di kampus nggak ada yang bully kamu kan? Sekarang sih nggak ada ya, karena saya juga nggak mau dibully. Agak keras bisa lawan. Lawan. Iya. Itu dia. Kalau sekarang nggak, bahkan justru saya sangat tidak mentoleransi bullying. Di kampus pasti ada aja Kak orang-orang yang kayak gitu, pasti ada aja kan. Cuman kan yang kita bisa lakukan adalah speak up kalau ada yang salah. Justru orang-orang tuh yang aku bingung zaman sekarang, kalau ada sesuatu hal yang salah di depan mata, cenderung lebih diem. Udah menghindar, jauhin gitu. Menurutku diem tuh lebih bahaya. Aku memilih untuk ngomong dan membenarkan sesuatu yang salah di depan mata aku gitu. Kalau diem kan dibiarin yang salah kan. Iya. Harus berani speak up. Iya, kadang orang takut resiko, takut dijudge kanan kiri gitu. Bener. Kalau penonton mending diem aja deh ya. Kalau bergerak bahaya soalnya. Kegoncang bumi ya. Kita bicara soal lagu kamu sekarang ya. Wah, ini beberapa waktu lalu, berapa bulan lalu kamu merilis single berjudul Setidaknya. Apa makna dari lagu ini? Ini cerita sih dari POV cewek, jadi tentang sepasang kekasih yang terjebak dalam hubungan tanpa status.
Terus udah berjalannya waktu, mereka saling tahu nih mereka saling sayang. Tapi akhirnya harus diudahin karena si cowok udah punya cewek yang diseriusin. Waduh. Kalau di rumus matematika ada hitung-hitungannya tuh ya. Iya. Mau tahu nggak hitung-hitungannya? Apa? Seberapa banyak serpihan hati kamu ketika diputuskan oleh mantan kamu? Hitung tuh serpihan hatinya tuh. Nggak kehitung. Nggak Kak. kehitung ya. Iya. Pernah kamu mengalami hal itu? Pernah lagi. Aduh. Iya, jadi waktu ini kan yang bikin Kak Ade Govinda kan. Sebenarnya Kak Ade membuat lagu ini bukan berdasarkan cerita aku. Cuman waktu dikasih lagunya ke aku lagi ngerasain hal yang sama persis. Oh iya. Iya, jadi menjodoh kali. Waktu menyanyikan itu benar-benar meresapi banget ya. Iya, lihat aja video klipnya deh. Iya. Gambarannya begitu. Kita nggak usah lihat video klipnya, nanti juga Masya perform di sini. Oh iya. Gitu. Tapi ada video klipnya nih udah kita putar. Oh iya. Ya. Nah, Masya, kamu kan usianya masih sangat muda, 19 tahun. Mimpi besar ke depan itu akan ya susah juga sih, masih 19 tahun gitu loh. Masih banyak mimpinya pasti kan. Iya. Tapi mimpi besar kamu tuh apa sih ke depan? Mimpi paling besar, pasti pengen punya konser yang besar ya kan, Oke. konser, iya. Tapi untuk terdekat aku pengen banget punya album, aku pengen ngerilis lagu yang aku tulis sendiri gitu. Terus aku punya mimpi pengen main film sih, film layar lebar yang bagus gitu. Amin. Iya, ya kayak gitu-gitu sih mimpi aku. Iya. Iya, dulu mimpiku di akademik banyak banget Kak, setelah itu berubah semua jadi ke entertainment semua, iya. Tapi yang jelas harus lulus dulu ya. Iya. Kuliahnya fokus dulu, baru setelah itu makin lebih leluasa. Untuk bekerja ya Untuk kan. bekerja, untuk melebarkan sayap. Ya. Gak cuma dari musik, film, iklan, semua pokoknya ya. Tapi itu juga pasti butuh pengorbanan tadi. Iya. Dalam 5 tahun aja deh, nggak usah panjang-panjang. Dalam 5 tahun, apa yang menjadi impian kamu? Oh kalau 5 tahun jelas album sih. Album? Iya Oke. itu jelas Itu prioritas banget. kamu tuh album? Itu prioritas. Aku sangat ingin, karena gini, aku kan baru mencintai musik 2 tahun terakhir kan. Iya. Jadi aku mulai merasa kayak ternyata musik tuh akan jauh lebih berasa kalau kita yang menciptakan langsung gitu, from the scratch gitu kan. Oke. Jadi pengen banget albumnya banyak lagu-lagu yang aku bikin sendiri. Terus aku juga pengen dalam 5 tahun terakhir collab sama orang-orang hebat lainnya. Karena kan Oke. Indah, Kak Ade Govinda, Iya, masih banyak betul songwriter sekali. lain yang aku pengen banget juga kerjasama Oke. bareng. Semoga semua tercapai ya. Amin. Itu dalam jangka 5 tahun. 5 tahun. Kalau jangka 10 tahun misalnya mau nyalek nggak? Hah? Kali aja ada tawaran. Kelihatannya muka saya mau apa enggak? Yang nawarin sih mau banget kayaknya ya. Ya siapa tahu kan. Habis nyanyi nyalek ya. Pengalaman banget kayaknya banyak yang terjadi ya. Ya udah, kalau gitu semoga karir kamu tetap konsisten, Amin. panjang. Amin, doain ya, Kak. Amin. Tapi kalau kamu lihat sebenarnya apa sih rahasia seorang musisi untuk bisa bertahan dalam industri hiburan yang semakin kompetitif? Apa yang diperlukan? Apalagi ada AI ya teman-teman, Iya. semuanya semua makin mudah, persaingan makin ketat gitu. Tapi menurut aku apa yang indah dari seorang musisi adalah seninya, karena seni itu munculnya hanya dari manusia kan. Feeling perasaan yang nggak bisa digantiin sama apapun gitu. Jadi yang paling benar adalah be yourself, don't think too much, nggak usah dipikirin lama-lama, langsung dilakuin aja. Terus keluarin semua karakter dan ide-ide kreativitas yang kalian punya, karena itu yang paling mahal dan gak bisa diduplicate sebenarnya. Apalagi sekarang banyak kan orang-orang yang bikin karya duplikat semua gitu. Tapi menurutku saat kita punya ide yang pure, punya seni yang pure, itu bakal kelihatan banget kok gitu. Dan orang pasti nyampe Ya. gitu. Apalagi kalau itu dari hati kita gitu sih. Keren. Masya, sukses selalu. Terima kasih Kak. Sehat selalu. Kakak juga. Karir kamu masih panjang. Iya. Kita akan nantikan tentunya karya-karya dari Masya selanjutnya ya. Amin. Seperti apa. Baik. Dan langsung saja kita saksikan penampilan dari Masya Yeay. dengan lagu Setidaknya. Yuhu.
Ini kisahku yang cukup berat, lelah dengan yang namanya harap. Sepertinya aku menebakmu, ada yang menyerah dan tak tentu arah. Hati tenggelam terlalu dalam.
lagi di Midnight Live. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Bocah viral asal Riau, Ryan Arkandika, kini go internasional. Setelah namanya terkenal berkat tarian di atas perahu pacu jalur, Ryan kini manggung di dunia Bollywood berduet dengan penyanyi cantik India Zara S. Khan. Berikut ini. Melalui akun Instagram @ZaraSkan, penyanyi Bollywood tersebut mengunggah video pendek berdurasi 2 menit 30 detik berjudul Aura Farming. Dalam video itu Zara terlihat beradu tari dengan Ryan. Video musik berjudul Aura Farming berdurasi 2 menit 30 detik langsung banjir komentar netizen Indonesia yang bangga dan memberikan ucapan selamat. Kurang dari 24 jam video yang diunggah T-Series ditonton lebih dari 2,3 juta kali. Kolaborasi antara Dika dan Zara yang merupakan artis Bollywood yang tengah naik daun menjadi bukti bahwa pesona dan talenta anak bangsa mampu menembus industri hiburan internasional. Selanjutnya sebuah perosotan raksasa sepanjang 35 meter bernama Delight dipasang di kantor distrik Dongjak, Seoul untuk membantu staf dan pengunjung bersantai saat istirahat. Informasi itu kami rangkum dalam cerita dari penjuru dunia berikut ini. Beruang dari cagar alam Altai menghadapi tantangan sulit untuk mencapai buah apel yang lezat di puncak pohon yang tinggi. Namun dengan kelincahan yang luar biasa, meski berkaki pincang, beruang tersebut berhasil menggoyang pohon hingga buahnya jatuh dan bisa dinikmati. Pada rekaman yang dibagikan oleh kanal Telegram Altaiski Zapovetnik memperlihatkan seekor predator mendekati pohon, menggoyangkannya, dan memetik buah. Juru bicara cagar alam tersebut menjelaskan bahwa awalnya beruang itu menemukan tanaman liar dengan buah beri kecil yang asam. Namun kemudian ia beristirahat di bawah pohon apel liar dan mulai menikmati buah yang menggoda selera tersebut. Sebuah museum pribadi di kota kecil Argentina yang didedikasikan untuk film Back to the Future menarik perhatian wisatawan dan menjadi ikon budaya lokal. Museum ini menampilkan ratusan barang koleksi, termasuk replika mobil DeLorean di MC-12, alat musik, dan model karakter Marty McFly serta Dr. Emmett Brown. German Smidel, sang kolektor, memulai dengan sebuah replika kecil DeLorean yang diberikan keluarganya pada 2011. Michael J. Fox pun diketahui menghargai koleksi ini dan sempat menyukai beberapa postingannya di Instagram. Museum yang terletak di Patagonia ini sudah dikunjungi ribuan penggemar dari dalam dan luar negeri. Sebanyak 20.000 roti dibagikan gratis di Avenida Paulista, Sao Paulo untuk memperingati Hari Roti Sedunia. Melalui inisiatif sosial yang digelar oleh organisasi Sampapau, acara serupa telah diselenggarakan selama lebih dari 30 tahun. Puluhan relawan menyiapkan paket sarapan lengkap berisi roti, pate ham, susu coklat, dan minuman yang dibagikan kepada warga yang melintasi. Hal itu menegaskan peran roti sebagai simbol universal dalam santapan sehari-hari dan kebutuhan pokok masyarakat berhasil, terutama di tengah tantangan ketahanan pangan. Acara ini melibatkan 20 toko roti yang masing-masing menyumbang 500 potong roti dan telah menjadi bagian dari kalender resmi kota. Acara juga dijadikan simbol kepedulian dan solidaritas.
Sebuah perosotan raksasa sepanjang 35 meter bernama Delight dipasang di kantor distrik Dongjak, Seoul untuk membantu staf dan pengunjung bersantai saat istirahat. Pengunjung bisa meluncur dari lantai 2 ke basement dalam kurang dari 7 detik dengan pengamanan lengkap. Perosotan utama dibuka setiap jam antara pukul 11 pagi hingga 8 malam, sementara versi kecil tersedia untuk anak-anak. Sejak dibuka awal September, atraksi ini sudah menarik lebih dari 5.900 pengunjung dan mendapat perhatian dari daerah lain yang ingin meniru inovasi ini. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Midnight Live hari ini. Terima kasih penonton sudah hadir di Studio 1. Bagaimana tadi, melek kan ya? Nggak ngantuk kan ya? Oke, nanti kita ketemu lagi besok. Jadi kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.